Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami ucapkan marhaban, selamat datang pada program video baru kami, yaitu membaca dan menerjemahkan kitab yang insya Allah akan banyak sekali kita dapatkan faedah dan hikmahnya. Kitab tersebut adalah kitab sirah yang akan menjelaskan secara singkat perjalanan hidup Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab tersebut berjudul Khulasoh Nurul Yakin. Kitab yang cukup masyhur di kalangan institusi pendidikan dasar ataupun ibtidaiyah karena isinya yang cukup ringkas dan sederhana dalam mengisahkan kembali perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal kelahiran hingga akhir hayatnya, sehingga isi kitab dapat diterangkan baik oleh pengajar kepada para penuntut ilmu agar mudah lebih dipahami. Kitab Khulasoh ini sendiri terbagi ke dalam 3 jilid dan kita akan memulainya dari jilid yang pertama. Bagi teman-teman yang belum memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya di link deskripsi video di bawah dengan mengklik link yang sudah kami sediakan untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, kita akan memulainya dengan kata pengantar ataupun muqaddimah dari sang penulis, Al-Ustadz Umar Abdil Jabbar. Muqaddimatun, kata pengantar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi hada ibadahu biqasasil ghabirin. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan petunjuk bagi hamba-hambanya dengan kisah-kisah sirah perjalanan hidup orang terdahulu. Wa ja'alaha ibratan littabi'ina ila yaumiddin, dan menjadikannya sebagai suatu pelajaran untuk orang-orang setelahnya hingga hari pembalasan nanti. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Semoga sholawat, rahmat, dan keselamatan diberikan kepada baginda Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlak, yang di masa hidupnya diliputi oleh akhlak budi pekerti yang mulia. Wa mahasinis sifati, dan sifat-sifatnya yang luhur. Wa ala alihi wa sahbihil ladzina takhuzu siratahu nibrosan linnashriddin, dan dicurahkan juga bagi para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang mengambil faedah dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sinar ilmu untuk mensiarkan agama Islam ini. Hatta wasalu ila jidaris sini syarqon, hingga sampai ke negeri Cina sebelah timur. Wa qalbi urubbata gorban, dan bagian Eropa Tengah di sebelah barat. Falamma kanat siratur rasuli sallallahu alaihi wasallam akbaro muhazzibin lin nufusil jamihah, maka oleh karena perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar-besar pembersih jiwa-jiwa yang suka menurutkan kepada hawa nafsu. Wa a'zoma madarasatin tagrisu fi nufusin nash'il imanal qawiyya, dan sebesar-besar tempat pembelajaran
untuk menanamkan pada jiwa manusia berupa rasa keimanan yang kuat. Wa asyi'atahus sohihah, petunjuk kepada kebaikan. Wa quwwatal iradah, kuat dalam kemauan. Wal istimsaka bil haq, dan berpegang teguh kepada kebenaran. Wat tahalliya bi asyrofil akhlaq, berhias dengan akhlak budi pekerti yang luhur. Wa akromil khisoli, dan sifat-sifat yang mulia dalam jiwa anak-anak. Ra'aitu an ulakhiso litalami zil madarisil ibtidaiyati durusan min siratihi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berpandangan perlunya meringkas beberapa perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diambil hikmahnya bagi murid-murid madrasah ibtidaiyah. Bilugotin yashulu alal muallimi tadrisuha, dengan bahasa yang mudah bagi seorang guru untuk mengajarkannya. Wa alat tilmizi fahmuha, kepada murid agar paham. Wa nutqu biha, dalam mengisahkannya. Wa qad ikhtartu minal kutubit tarikhiyati kitaba Nuril Yaqini fi sirati sayyidil mursalin. Di antara kitab-kitab sirah kisah Nabi, maka saya telah memilih kitab Nurul Yaqin fi siratil sayyidil mursalin Ta'liful marhumil Khudori Bik, yang ditulis oleh mendiang Khudori Bek rahimahullah. Li'timadihi fir riwayati alal Qur'ani wal hadisi, karena penyusunan riwayatnya bersandarkan kepada Al-Qur'an dan hadis. Wasuhratihi bainal ammi wal khossi, dan sangat terkenal baik di kalangan umum dan kalangan tertentu. Wa tanazzuhihi an atifatayil hubbi wal bugdillati do'at ma'ahumal faidatu minas siyari, dan juga terhindarkannya dari perasaan cinta dan benci yang dapat menyebabkan hilangnya faedah-faedah dari kisah perjalanan ini. Fa inna atifatal hubbi taj'alu kulla ma laisa bihasanin hasanan, karena perasaan cinta terhadap sesuatu itu bisa membuatnya baik, walaupun sebenarnya hal itu tidaklah baik. Wa tajtahidu fi ta'wilil hawadisi biwajihin laisa fihi godoloh, dan bersikeras untuk mengeluarkan ataupun memutar-mutar kisah ini dengan cara yang tidak dibenarkan. Hatta ma'adda minha ila sukuti fa'ilihi wa khaybatihi, sampai dia sendiri terdiam dan tidak tahu apa yang akan disampaikannya. Wa atifatal karohati tad'u ila diddi dzalik, adapun perasaan benci kepada sesuatu mengajak kepada yang sebaliknya. Fataj'alul hasana qabihan, yaitu yang sebenarnya hal baik dikatakan menjadi tidak baik. Watastanbitu minal khairi syarron, dan dari yang baik ia keluarkan menjadi sebuah keburukan. Wa qad alhaqtu bikulli darsin khulasotahu, dan sungguh setiap pada satu pelajarannya saya telah buatkan ringkasannya. Fas'alullaha ayyaja'alaha makbulatan wa khalisatan liwajhihil karim.
Kemudian saya memohon kepada Allah agar buku ini menjadi sebuah amal yang diterima dengan penuh keikhlasan untuk mengharapkan ridhonya Allah. Innahu ala ma yasha'u qadirun. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang Dia kehendaki. Wabil ijabati jadirun, dan juga berkuasa dalam mengabulkan permohonan hambanya. Baik, setelah kita tadi membaca muqaddimah dari sang penulis, maka kita akan lanjutkan kepada lembaran isi kitabnya. Ad-daurul awwalu min hayati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Masa awal dari kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Sayyiduna Muhammadun, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan. Beliau adalah seorang utusan Allah kepada seluruh manusia. Wa akhirul anbiya'i, penutupnya para nabi. Wa imamur rusuli, dan imamnya para rasul. Asani ja'a biddinil islami, beliau datang membawa agama Islam. Allazi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu, yang dimana Allah sama sekali tidak akan pernah menerima agama yang selainnya hingga hari kiamat nanti. As-salis wahuwa min nasli sadati Quraisyin, beliau berasal dari keturunan bangsa Quraisy. Asrofu qabilatin fi Makkatal Mukarramah, yaitu salah satu kabilah atau suku yang paling mulia di kota Mekah. Rabi wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihimassalam. Yang keempat, nasab atau garis keturunan beliau itu bersambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Baik, setelah kita tadi membaca pelajaran pertama, kita lanjutkan kepada as'ilatun atau pertanyaan-pertanyaan. Man sayyiduna Muhammadun, siapakah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Bimaza ja'a, apakah yang beliau bawa? Min ayyi qabilatin abawahu, dari kabilah manakah bapaknya? Biman yattasilu nasabuhu, dan kepada siapa nasab beliau itu bersambungnya. Lanjut kepada al-khulasah atau ringkasannya. Sayyiduna Muhammadun huwa Rasulullahi ilan nasi ajmain. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang utusan Allah kepada semua sekalian manusia. Ja'a biddinil islami, beliau datang membawa agama Islam. Wa huwa Arabiyun, berbangsa Arab. Quraisyun, dari suku Quraisy. Adnaniyun, dan beliau berasal dari keturunannya Adnan. Baik, setelah kita tadi telah memulai dengan pelajaran yang pertama, kita lanjutkan kepada pelajaran yang kedua. Ad-darsus tsani, nasabuhu wa wafatu walidihi, nasabnya beliau dan wafatnya ayah beliau. Al-awwal waliduhu
Abdullah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilabin. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Asani wa ummuhu Aminatu bintu Wahbi bni Abdi Manaf bni Zuhrata bni Kilabin. Ibu beliau adalah Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. As-salis fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamisi wa huwa Kilabun. Jalur nasab ayah dan ibu beliau bertemu di kakek buyut yang kelima, yaitu Kilab. Ar-rabi walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Ayah beliau meninggal dunia di saat beliau masih dalam kandungan ibunya. Wa umruhu samaniya asyrata sanatan. Umur ayahnya saat itu adalah 18 tahun. Wa dufina bil Madinah, dan dimakamkan di kota Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mali, dengan serta tidak meninggalkan ataupun mewariskan harta apapun. Kita lanjut kepada as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Manasabuhu min jihati abihi. Siapa sajakah garis keturunan beliau dari pihak ayah? Manasabuhu min jihati ummihi. Dan siapa juga garis keturunan beliau dari pihak ibu? Fi ayyi haddin tajtami'u ummuhu ma'a abihi. Di tingkat garis keturunan berapakah nasab ayah dan nasab ibu beliau bertemu? Mata tuwfiya waliduhu, dan kapankah ayah beliau meninggal dunia? Aina dufina, dan di manakah ayah beliau dimakamkan? Lanjut kepada al-khulasah. Abuhu Abdullah bin Abdil Muttalib. Ayahnya beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa ammuhu Aminatu bintu Wahbin, dan ibu beliau adalah Aminah bintu Wahab. Yaltaki nasabuhuma fi jaddihil khamis, dan nasab kedua orang tua beliau bertemu di kakek buyut yang kelima. Mata abuhu wa huwa fi batni ummihi. Ayahnya beliau meninggal dunia di saat beliau masih berada dalam kandungan ibunya. Baik, tadi setelah kita selesaikan pelajaran yang kedua, maka kita sekarang lanjutkan kepada pelajaran yang ketiga. Ad-darsus salis, wiladatahu warodha'atuhu. Kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan persusuannya. Al-awwal, wulida Sallallahu Alaihi Wasallam bi Makkata yaumul isnaini sani asyara min Rabi'il awwali amal fili. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. As-sani wasumia amu wiladatihi amal fili. Dinamakannya tahun kelahiran beliau pada tahun itu adalah sebagai tahun gajah. Li'anna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkata lihadmil Ka'bati.
Dikarenakan Raja Habasyah mengirim bala tentaranya ke Mekah bertepatan pada tahun kelahiran beliau itu untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azimun, dan di dalam pasukannya itu banyak sekali pasukan bertunggang gajah besar. Fa'ahlaqallahul jaisa ikroman liwiladatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah membinasakan seluruh pasukan Raja Habasyah itu sebagai suatu penghormatan atas akan kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salis wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah, dan beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah sesudah penyusuan ibunya beliau. Khadimatu ammihi Abi Thalib. Suwaibah merupakan pelayannya dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Thalib. Summa Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelahnya beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah. Ila an balago umruhu arba'asanawatin, hingga umur beliau mencapai 4 tahun. Lanjut kepada as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Mata ulida sallallahu alaihi wasallam. Kapankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Aina wulida, di manakah dilahirkannya? Limaza summiya amu wiladatihi amal fili, kenapa tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinamakan sebagai tahun gajah? Man arda'athu ba'da ummihi, siapa sajakah yang menyusui beliau setelah persusuan ibunya? Kita lanjutkan kepada khulasoh atau ringkasannya. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkata amal fili. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada tahun gajah. Wa arda'athu Suwaibatul Aslamiyah, disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Summa Halimatus Sa'diyah, kemudian oleh Halimah Sa'diyah. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyelesaikan isi kitab Khulaso Nurul Yakin dari Ad-Darsul Awal, yaitu pelajaran yang pertama, hingga Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga. Dan sekiranya kami cukupkan sampai di sini saja pembahasan kitab ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di video lain waktu. Tidak lupa kami memohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.